Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Juandi. Saya dari kelas 08 TPLM 005, yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu desain tema dalam mata kuliah interaksi dan manusia dan komputer. Oke, jadi presentasi ini adalah sebagai salah satu tugas yang diberikan kepada kelas 08 TPLM 005. Baik, yang di dalam desain tema ini, pertama kita akan saya akan menjelaskan yang pertama itu apa itu pengertian interaksi manusia dan komputer, pengertian user interface, pengertian desain tema, komponen desain tema, lalu manfaat desain tema, terus lagi tren desain tema yang terkini, terus penerapan desain tema dalam berbagai produk, dan terakhir di sini ada kesimpulan. Yang pertama, di sini ada pengertian interaksi manusia dan komputer. Jadi kita semua tahu bahwa interaksi manusia dan komputer adalah suatu bidang studi yang biasanya mempelajari interaksi manusia dengan konteksnya di sini sistem komputer, yang dimana hal ini melibatkan biasanya desain, pengembangan, evaluasi, yang biasanya untuk antarmuka yang memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara manusia dan komputer. Selanjutnya ada pengertian user interface. User interface adalah antarmuka pengguna pada sebuah perangkat atau aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi tersebut. UI ini sangat penting dalam pengembangan aplikasi karena dapat mempengaruhi pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Jadi bisa dibilang user interface ini adalah mockup awal dari sebuah aplikasi apabila aplikasi tersebut tidak memiliki UI yang friendly, yang user friendly, ataupun yang tidak bisa nyaman untuk kita sebagai pengguna, maka biasanya aplikasi tersebut belum menerapkan konsep user interface yang friendly. Untuk selanjutnya ada pengertian dari desain tema sendiri. Desain tema adalah sebuah proses perancangan tampilan visual suatu produk atau layanan yang mencakup warna, jenis huruf, dan biasanya elemen grafis lainnya. Tujuan dari desain tema adalah untuk memberikan pengalaman visual yang konsisten dan menarik bagi pengguna. Seperti saya bilang tadi, desain ini masih berhubungan langsung dengan user interface ya. Karena sebelum user interface dibikin, maka harus ada desainnya dulu. Lalu desain tema juga biasa digunakan untuk memperkuat identitas merek atau produk, sehingga mudah diingat oleh konsumen. Dalam membuat desain tema, perlu mempertimbangkan karakteristik target pasar, pesan yang ingin disampaikan, dan tren desain yang saat ini sedang populer. Selanjutnya di sini ada komponen desain tema. Komponennya di sini biasanya ada warna, jenis huruf, dan elemen grafis. Warna dapat mempengaruhi mood dan emosi pengguna, sehingga perlu dipilih dengan cermat. Jenis huruf juga harus dipilih dengan tepat agar mudah dibaca dan sesuai dengan karakteristik merek atau produk. Biasanya elemen grafis ini seperti gambar, ikon, atau pola juga dapat meningkatkan daya tarik visual suatu produk atau layanan. Selain itu, desain tema juga melibatkan prinsip desain seperti proporsi, kesatuan, dan kontras. Proporsi sendiri berhubungan dengan rasio antara elemen-elemen desain, sedangkan kesatuan mengacu pada cara menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis. Kontras dapat menciptakan perbedaan visual yang menarik dan membantu pengguna untuk memahami hierarki informasi.
Selanjutnya di sini ada manfaat desain tema ya. Desain tema sendiri memiliki banyak manfaat ya bagi produk atau layanan, yang diantaranya meningkatkan daya tarik visual, memperkuat identitas merek, dan memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Dengan desain tema yang konsisten, pengguna dapat dengan mudah mengenali produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi di sini sangat penting karena biasanya pengguna itu bisa karena terbiasa. Jadi ketika kita konsisten dalam membuat suatu desain pada tema, jadi orang akan mudah mengingat produk atau layanan yang kita punya. Selain itu, desain tema juga meningkatkan nilai jual produk atau layanan. Buat desain tema yang menarik dan profesional dapat membuat produk atau layanan terlihat lebih eksklusif dan bernilai tinggi. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar potensial. Selanjutnya ada tren desain tema terkini atau yang kurang lebih populer di saat ini ya. Tren desain tema terkini mencakup penggunaan warna yang cerah dan bold, tipografi yang berani dan eksperimental, serta penggunaan elemen grafis yang unik dan tidak terduga. Desain tema yang minimalis dan juga simpel juga masih menjadi tren yang populer. Jadi di sini untuk saat ini desain-desain tema yang populer itu banyak ya. Ada juga yang mendesainnya secara simpel tapi user friendly. Ada juga yang bervariasi dengan warna-warna yang enak kita lihat gitu sebagai pengguna. Lalu selain itu, desain tema yang responsif untuk perangkat mobile juga semakin penting. Karena kenapa ini penting? Karena kita sebagai pengguna kan bukan cuma 1-2 orang ya. Jadi menggunakan banyak yang menggunakan contohnya kalau misalkan aplikasi kita. Jadi di sini sangat penting karena kita nggak tahu perangkat apa yang user gunakan, entah itu mengaksesnya melalui mobile phone, tablet, ataupun laptop, dan tentunya memiliki dimensi yang berbeda juga. Selanjutnya, penerapan desain dalam berbagai produk. Desain tema dapat diterapkan dalam berbagai produk atau layanan seperti website, aplikasi mobile, kemasan produk, dan media sosial. Dalam membuat desain tema untuk produk tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik pengguna dan jenis produk yang ditawarkan. Contoh penerapan desain tema yang sukses adalah pada merek Apple. Desain tema yang minimalis, elegan, dan mudah diingat telah menjadi ciri khas produk dari Apple, seperti iPhone dan MacBook. Nah, yang tadi kita balik ke slide yang sini kan ada yang membuat desain tema yang minimalis dan simple juga ya. Salah satunya ini yang diterapkan ada di produk Apple, karena dia simple banget ya. Untuk logonya sendiri cuman bergambar apel yang bisa dibilang kayak apel aja gitu, simple. Jadi hal yang seperti itulah yang biasanya mudah diingat oleh pengguna ataupun kita gitu. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, desain tema merupakan proses perancangan tampilan visual suatu produk atau layanan yang mencakup warna, jenis huruf, dan elemen grafis lainnya. Desain tema memiliki banyak manfaat bagi produk atau layanan seperti meningkatkan daya tarik visual dan memperkuat identitas merek. Dalam membuat desain tema, perlu mempertimbangkan karakteristik target pasar, pesan yang ingin disampaikan, dan tren desain terkini. Desain tema juga dapat diterapkan dalam berbagai produk atau layanan seperti website, aplikasi mobile, kemasan produk, dan media sosial. Baik, kurang lebih seperti itu untuk materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun dalam memaparkan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.